Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal bensin. Kemarin penulis keluar kota naik mobil karena nggak scan barcode gak iso tuh Pertalite. Ya wis beli Pertamax. Beli Pertamax 100.000. Kalau di mobil tinggal 1 bar apa 2 bar gitu ya. Ringnya tinggal 50 km. Nah, penulis pun ya. Biasanya beli 100 ya wis beli 100 wis. Karena ya memang nggak niat kebut-kebutan, niat jalan kalem. Habis dari angka 50 itu setelah diisi jadi 170-an ringnya. Jadi ya dari 50 jadi 170. Ya wis pakai jalan kondisi yo ono macete, ono lancare. Lancarnya juga bisa cukup kencang. Walau nggak bisa 100 ya 80 lah. Konsumsi bahan bakar awal 14,4, setelah dipakai lama jadi 14,7. Waktu cuaca masih dingin, ngegasnya di 1500 rpm. Begitu sudah panas di 2000-an pakainya. Jadi selama di jalan lebih sering pakai gigi 5 ya. Bensin Pertamax harganya 12.100. Jadi yo lebih mahal 2.100 daripada Pertalite. Tapi yo ternyata memang cepat habis ya. Biasanya 100.000 itu sampai rumah ya balik asal gitu ya. Nah, ini pakai Pertamax kok jadi kurang gitu loh. Dan kurangnya cukup banyak. Kok perasaan lebih boros gitu ya daripada pakai Pertalite. Itu satu. Terus tengah jalan lihat pom bensin AKR jualan RON 92-nya 12.200. Well, 100 rupiah. Tertarik. Akhirnya niat beli. Pulangnya belinya ya. Pulangnya beli sama 100.000 lagi. Jadi beli di AKR RON 92 100.000. Yang ternyata kaget ya. Karena apa? Karena 100.000 itu dari ring 70 naik jadi 220. Barnya pun beda. Jadi tadi berangkat ngisi 100.000 cuma 5 bar. 4 bar. Terus setelah ngisi yang AKR itu bisa jadi 5 bar. Jadi ringnya itu antara 170 dikurangi 50 120. Jadi beli Pertamax 100.000 dapat 120 ring. Sementara itu beli bensin AKR 92 beli 100.000 dapat ring 220 kurangi 70 dapat 150. Yang satu dapat 120, yang satu dapat 150. Rasanya ring mobil penulis itu sudah cukup sudah cukup tua, jadi ya nggak banyak berubah ya. Beda kalau awal-awal kan sangat bergantung pada cara berkendara. Jadi kalau berkendara nih gaspol ya ringnya kecil,
Kalau pelan-pelan ya ringnya besar, nah itu mesinnya wis nggak banyak berubah. Tapi hasilnya seperti itu. 100.000 beli di Pertamina dapat ring 120, beli di AKR 92 100.000 dapat ring 150. Kan ya apa ya, rasanya juga bensinnya juga jadi lebih irit. Walau ya nggak bisa membandingkan kilometer karena pada waktu pulangnya lebih banyak kena macetnya ya daripada waktu berangkat, karena berangkatnya waktu masih cukup pagi, baliknya sudah siangan. Jadi penulis curiga dua. Curiga yang satu, Pertamax itu lebih buruk daripada Pertalite ya, seperti ya alasan penulis sekarang nggak pakai Pertamax lagi walau harga sudah 12 ribuan. Yang kedua, takaran ya. 1 liternya Pertamax nggak pas 1 liter, entah 0,9 atau berapa. Piro 150 bagi 120 piro ya? 30 per 120. Lumayan besar ya. Seperempat. Iya ya, seperempat. Seperempat kan 25%. Oke, itu. Terus anggap aja kalau banyak kan 0,75, anggap aja 0,9 habis. Nggak perlu dianggap banyak-banyak, wis anggap 0,9 apa 90% lah. Jadi harga hampir sama, cuma cc 100.000, tapi kualitas Pertamax-nya lebih rendah. Terus selain itu takarannya juga nggak full. Memang penulis nggak beli di bensin Coco ya, beli di kode 54, bukan punya Pertamina. Dan ya ada bro juga yang share bahwa dia pernah membandingkan liternya SPBU swasta dibandingkan Coco. Jadi sama-sama pinggir jalan, ternyata literannya lebih akurat yang punya Coco, lebih banyak yang punya Coco. Jadi ngisi di Coco itu isinya bisa lebih banyak. Yang jadi masalah adalah SPBU Coco itu jarang. Walau ya penulis ini termasuk yang beruntung ya, karena kalau mau tiap hari bisa lewat ke SPBU Coco. Jadi SPBU Coco yang satunya itu adalah kalau yang lurus tadi penulis nggak belok sini tapi lurus, itu ada SPBU Coco di sebelah kiri jalan. Yang pertama itu adalah SPBU seberangnya yang penulis beli bensin barusan, itu Coco juga. Jadi kalau mau ada 2 SPBU Coco ya yang bisa penulis akses. Tapi ya nggak semua orang beruntung seperti penulis. Ada yang sulit untuk cari SPBU Coco itu, karena kebanyakan swasta emang. Apalagi yang di luar kota sulit. Kadang nyari Pertamax turbo aja sulit kan ya, ini Pertamax sama Pertalite. Nah itu ya kendalanya ya. Malah kadang yang swasta lebih mudah ya daripada yang Coco. Tapi ya orang ya milih dekat, karena ya percuma milih jauh. Untuk menuju ke tempat beli bensinnya ya bisa habis lebih banyak lagi bensinnya. Emang sih ya, kalau kita beli bahan bakar itu straight off. Pinginnya yang baik harus muter agak jauh ya. Yang biaya untuk menuju SPBU baik itu cukup banyak. Ya kita carinya cuma yang nggak terlalu parah lah buruknya.
nyari SPBU yang bensinnya itu seger, nggak basi, yang nggak lebih rendah dari jalan aspal. Karena kalau lebih rendah ada kemungkinan tangkinya itu jadi banyak airnya. Nyari SPBU yang tempat penyimpanannya rindang, jadi bensinnya selalu fresh. Tentu juga ada yang ya mau nggak mau harus nyari oktan yang bensinnya tinggi. Jadi Pertamax turbo kalau ada, kalau nggak ada ya Soro. Nah, yang beruntung itu adalah yang dekat dengan bensin swasta, karena ya bensin swasta masih nggak berani ya untuk main-main takaran bensin, jadi takarannya masih pas. Jadi seperti yang penulis alami, bisa sampai beda antara 120 versus 150. Cukup besar kan itu ya, 30 banding 120. Kalau bukan seperempat ya, 1/5, 20% lah ya. Iya memang sih mobil penulis itu nggak standar, sudah pakai silek. Ya kemarin juga penulis kaget, mosok ya jalan 100 masih dihitung eco ya. Padahal nggak slip streaming juga, ada silek, ada pro kapasitor, pemaneh. Udara panasnya kipas radiator diarahkan ke bawah, jadi bisa dipastikan yang masuk mesin itu udaranya seger, nggak panas. Pemaneh kulannya pakai yang dingin, pendinginannya bagus. Tapi tetap sih penulis kaget, kok bisa beda begitu jauh ya, bisa sampai beda ring banyak gitu. Kaget penulis tahu pertama ya, kemudian nyesel juga kenapa kok ngisinya di SPB swasta. Jadi mungkin ya lain kali penulis bakal ngisinya di Jojo ya, nggak bakal ngisi di swasta lagi. Ya wes lah, itu aja. Mungkin ada yang punya pengalaman sama ya, silakan share. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.